Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Semangat pagi anak-anakku sekalian, tetap semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun berada dan kurangi keluar rumah apabila tidak dalam kepentingan yang benar-benar mendesak. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan materi pelajaran IPS terpadu untuk bab yang kedua. Nah, anak-anakku sekalian, pada bab kedua ini kita akan berbicara tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Kenapa demikian? Karena arus globalisasi ini adalah merupakan sebuah keniscayaan dan pasti siap tidak siap kita harus menghadapinya. Perubahan sosial dialami oleh seluruh masyarakat ya, termasuk kita semua. Terutama di era globalisasi ini, perubahan sosial sangat cepat terjadi. Globalisasi merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh berbagai bangsa yang ada di dunia. Tentu termasuk adalah bangsa kita, yaitu adalah bangsa Indonesia. Nah, berlangsungnya globalisasi ini berakibat pada terjadinya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Ini kita sadari ataupun tidak, banyak masyarakat Indonesia yang kemudian mengalami terjadinya perubahan sosial yang diakibatkan oleh adanya arus globalisasi yang akhir-akhir ini semakin maju pesat. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian daripada masyarakat, kita tentu merasakan perubahan-perubahan sosial yang terjadi, ya. Nah, perubahan sosial ini bukan hanya terjadi pada individu-individu saja, ya, sebagai bagian daripada masyarakat, akan tetapi perubahan sosial bahkan kemudian juga terjadi pada norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, lembaga kemasyarakatan, serta budaya masyarakat. Perubahan sosial mengakibatkan struktur masyarakat berubah dan nilai-nilai sosial kemudian menjadi bergeser. Jika struktur sosial berubah, status seseorang di dalam masyarakat pun juga akan ikut berubah. Ya, perubahan status tidak selalu memuaskan ya. Sementara itu, globalisasi mau tidak mau akan mengubah nilai dan norma sosial. Maka bagi masyarakat yang tidak siap dengan globalisasi, yang tidak siap dengan perubahan, maka akan tergilas dan akan semakin tertinggal oleh kemajuan. Anak-anakku sekalian, pada bab kedua ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya, globalisasi, pengaruh globalisasi dalam kehidupan, dan juga upaya menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan kebangsaan. Yang pertama, kita akan bahas tentang perubahan sosial budaya. Nah, anak-anakku sekalian, Anda bisa lihat pada gambar yang ada di layar, ya. Bagaimana masyarakat awalnya mereka para petani khususnya ya, mereka membajak sawah masih dengan tradisional ya, menggunakan kerbau. Ini sudah terjadi zaman dahulu ya, tetapi sekarang globalisasi kemudian merubah semua itu. Ya. Tidak lagi menggunakan tenaga kerbau, tetapi para petani kemudian menggunakan traktor. Ini adalah merupakan salah satu contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Jadi semakin tinggi arus globalisasi, maka akan semakin cepat perubahan sosial budaya yang terjadi. Dan nanti bukan hanya sekedar di dalam bidang pertanian saja, tetapi dalam seluruh sektor juga akan terjadi perubahan sosial budaya. Begitu juga perubahan-perubahan sosial budaya akan terjadi di dalam masyarakat. Hakikat perubahan sosial, ya. Jadi menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah
perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, munculnya organisasi buruh dalam masyarakat sehingga menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikannya dan akhirnya berpengaruh pada perubahan organisasi ekonomi politik. Kemudian yang kedua, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima karena ada perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan atau adanya difusi serta adanya penemuan-penemuan baru. Yang ini semua menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin akan berdampak kepada perubahan sosial di dalam masyarakat. Kemudian, menurut Samuel Koenig, perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi ini terjadi karena sebab-sebab yang sifatnya bisa internal atau dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun yang bersifat eksternal yang berasal dari luar masyarakat. Pun juga menurut Selo Sumarjan, ya, perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah, tentu perubahan sosial tidak ujuk-ujuk terjadi gitu ya. Tetapi perubahan sosial terjadi karena pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, faktor-faktor penyebab daripada perubahan sosial itu terbagi menjadi dua. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama, faktor internal daripada perubahan sosial adalah bertambahnya atau berkurangnya penduduk. Ketika penduduk suatu masyarakat semakin banyak, bahkan mungkin ketika semakin tidak terkendali, itu juga akan merubah tatanan perubahan sosial di dalam masyarakat ya, termasuk bagaimana bisa menyebabkan kondisi lingkungan yang kumuh ya, karena masyarakatnya yang banyak tinggal di suatu wilayah tertentu, bisa menyebabkan terjadinya kemacetan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu contoh di mana bertambah atau berkurangnya penduduk ini bisa menjadi penyebab daripada perubahan sosial. Kemudian juga adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru ini mau tidak mau kemudian akan berpengaruh terhadap perubahan sosial dan juga tingkah laku daripada manusia yang ada di dalam masyarakat. Kalau zaman dahulu ketika orang mau melakukan komunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh, maka biasanya akan menggunakan perantara surat. Tetapi sekarang semuanya menjadi lebih mudah, lebih praktis. Dengan mengangkat atau menggunakan handphone semuanya bisa dijangkau. Dan itu juga kemudian terjadi pada sektor-sektor yang lainnya, termasuk juga dalam sektor pendidikan. Di mana zaman sekarang guru bisa menyampaikan materi kepada siswa melalui teknologi yang kemudian bisa dibuka atau dibaca atau disimak oleh peserta didik dari rumahnya masing-masing. Kemudian juga adanya pertentangan atau konflik di dalam masyarakat. Ini juga adalah menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri ya. Ketika masyarakat-masyarakat yang ada di suatu tempat mereka terjadi pertentangan atau terjadi konflik, maka ini akan merubah tatanan kehidupan ya. Yang semula mungkin akur, semua mungkin aman, tentram, damai, tetapi kemudian bisa berubah drastis, bisa menjadi mencekam ya dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadinya pemberontakan atau revolusi ya, misalnya adalah revolusi buruh ya, revolusi buruh yang ada di Jerman ya. Kemudian juga adanya revolusi industri di Inggris ya. Kemudian juga adanya revolusi Perancis ya. Ini adalah merupakan bagian daripada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang ada di dalam
negara atau di dalam wilayahnya sendiri. Selain karena faktor internal, perubahan sosial juga bisa terjadi karena adanya faktor dari luar atau kemudian disebut dengan faktor eksternal. Kalau faktor internal, memang masyarakat di dalam suatu negara atau masyarakat yang berada dalam suatu wilayah itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Tetapi kalau faktor penyebab dari luar, maka terjadi karena beberapa sebab ya. Yang pertama, karena pengaruh lingkungan alam ya. Pengaruh lingkungan alam ini terjadi karena lingkungan di sekitarnya. Dan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat ya. Kalau misalnya cuaca ekstrim yang awalnya panas menjadi dingin, ini juga berubah ya, bisa merubah kondisi masyarakat tertentu yang awalnya mungkin biasanya mereka eh, menggunakan AC ya, menggunakan kipas dan lain sebagainya, tetapi ketika cuaca ekstrim dingin, maka mereka kemudian beralih ya, beramai-ramai atau berbondong-bondong menggunakan penghangat dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian juga terjadinya bencana alam ya. Ini adalah merupakan bagian daripada salah satu penyebab pengaruh lingkungan alam ya terhadap perubahan sosial di dalam masyarakat ya. Bencana alam ini banyak sekali, ada tsunami, ada gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Kemudian juga terjadinya peperangan. Peperangan yang terjadi walaupun misalnya dilakukan oleh dua negara yang berbeda dan kemudian ini ternyata juga berpengaruh terhadap negara lainnya. Sebagai suatu misal adalah peperangan misalnya antara Amerika dengan Irak pada awal tahun 2000. Walaupun itu hanya melibatkan Amerika dengan Irak, tetapi ternyata kemudian itu juga berpengaruh terhadap perekonomian ya. Kemudian juga akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perubahan tingkah laku masyarakat yang ada di dunia, berbagai negara. Karena apa? Karena terjadinya peperangan itu akan menyebabkan adanya berbagai macam dampak, termasuk adalah dampak ekonomi, dampak politik dan lain sebagainya. Nah, tentu kemudian juga termasuk berpengaruh terutama adalah bagi negara-negara yang berada di sekitarnya. Kemudian juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain atau pengaruh kebudayaan daripada negara-negara lain. Ini juga terjadi. Misalnya adalah dari kalangan anak muda yang dahulunya mereka bangga dengan budayanya masing-masing, tetapi ketika datang atau masuk budaya dari luar, maka kemudian mereka merasa, budaya dari luar ini lebih menarik, lebih menantang, lebih gaul. Sehingga kemudian mereka merasa lebih tertarik untuk mengikuti budaya-budaya yang ada di luar ya, seperti model berpakaian ya, model rambut punk dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah merupakan beberapa faktor penyebab ya, baik internal maupun eksternal terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, ini materi kita pertemuan pertama untuk bab kedua. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa komentar di kolom komentar maupun juga bisa langsung WA ke nomor pribadi Bapak ya. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.